soal salam. Suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, ada sahabat yang datang mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi lalu berkata, pahalanya 10. Karena dia bilang saja Assalamualaikum. Datang lagi sahabat lebih panjang, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, pahalanya 20. Datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjelaskan, pahalanya 30. Artinya apa? Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan ibadah-ibadah sunnah, maka perbanyak amal dengan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nabi tanya ini 3 orang. 2 orang. Umar, Abu Bakar, kenapa kau ada di masjid siang-siang begini? Umar menjawab, maduku ki Nabi, lapar kami ini, makanya kami datang di sini. Umar lalu bertanya, Anda kenapa juga ada di sini? Dia bilang, singkamale Mbak Ji. Sama Ji. Banyak orang Bugis di sini? Banyak? Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Kemarin saya di Bontang, banyak juga orang Bugis. Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya pergi biduk-biduk, deh bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi Malaysia, Sabah, Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah sudah. Ini orang Bugis jago ini Pak. Tidak mau dikalah sama Udin. Pernah dengar Udin sedunia? Pernah? Udin sedunia. Orang Bugis punya ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya ambok dande. Ambok yang beruntun terus kalau berbisnis, ambok upe. Ambok yang banyak di bengkel, ambok tang. Ambok yang tidak pernah lolos, ambok saka. Ambok yang banyak di toko perhiasan, ambok intang. Ambok yang suka naik ke tamannya, ambok ente. Bapak saudara-saudara sekalian, ditanya Nabi sama Umar, ya Rasulullah, Anda juga siang-siang begini kok ada di masjid, ada apa? Nabi menjawab, sama Jaki, saya juga lapar dan panas, makanya saya datang ke sini. Akhirnya mereka melanjutkan ibadah. Selang beberapa saat, Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Ayyub lah orang pertama yang menyambut Nabi dengan rumah yang bagus, ditawari rumah. Abu Ayyub Al-Ansari juga inilah yang menyeberang ke Turki sekarang, dulu namanya Istanbul, Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, dulu namanya Konstantinopel. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari jalan ke sana untuk tinggal dan menaklukkan Konstantinopel pada saat itu, tapi tidak sempat ditaklukkan pada saat itu. Abu Ayyub, baru-baru saya dari Turki dan saya sempat sholat di masjid itu yang ada di dalam Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, Abu Ayyub ini hebatnya, dia di Madinah kaya, malabo, kaya, dermawan, kaya, suka bantu orang. Tidak seperti kita sekarang, kaya, pelit, kaya, seke, kaya, kikir galang, kaya, mas seke. Ada di sini kaya seke? Ada? Ada? Ada enggak orang kaya pelit di sini? Ada? Tidak ada? Kita buktikan nanti kalau diedarkan celengan. Jangan memang kau tinggalkan masjid. Yang tinggalkan masjid saya doakan kanda lagi. Dan yang kau tinggalkan kita buktikan nanti. Siapa yang tidak isi celengan berarti seke. Kas keluar memang wambu. Asal dia memang nih. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini hebatnya kaya dermawan. Maka Nabi, Abu Bakar, Umar datang ke rumah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba salam dijawab oleh perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ki, masuk Ki. Ya Rasulullah. Gembira ini ibu-ibu. Istrinya rupanya Abu Ayyub. Lalu istrinya Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, tamaki mai. Masuk Ki.
Nabi bertanya, mana suamimu? Oh, baru saja dia keluar, tapi sebentar lagi akan datang. Tamani, masuki, sambil menunggu sini. Nabi bersabda, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Saya ulang, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Padahal ini Nabi, manusia pilihan, tidak mau masuk ke dalam rumah karena tanpa izin suami yang punya rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Begitu pergi suaminya langsung telepon tamang SMA-nya dulu. Datang mako. Pergi nih, cepat kok. 20 menit selesai nih. Coba, Bu. Halo Ibu. Bu, dengar baik-baik Bu. Tidak boleh atau haram memasukkan laki-laki lain di rumah Ibu tanpa izin oleh suami. Bagaimana kalau sepupu satu kalinya Ustaz? Tidak boleh. Sepupu dua kali? Tidak boleh. Sepupu lain kali? Lebih tidak boleh lagi. Sekarang ini banyak melanggar ini perempuan. Sudah hilang ketaatannya kepada suami. Ini khusus ini sebab ini Ibu. Halo Ibu-ibu. Ibu, yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba sama istri sekarang. Makutu. Paballo. Ada semua itu jenis sedo di anunya. Nah kira barangkali tembok itu bukaan. Kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tahu perhatian istri. Coba. Suaminya disiksa. Baik dia kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini susah masuk surga Ibu. Bu dengar. Yang namanya istri, jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar. Puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru. Suaminya cuti Senin. Langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jaki maksudnya toh? Tidak boleh itu Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, Bu pulang ke ini, kenapa? Naik spanding. Dia bilang puasa kak Pak. Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya Ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pamotor Ustaz? Suamiku peselingkuh, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi. Urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami. Beda kami suami, meskipun suaminya ustadz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati Pak, satu saja susah diurus, apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, dia mampu tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami. Dan senyum, barani ki. Coba nih, ibu-ibu. Mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Nusan lima Pak Guru salah si Ustaz Siro. Bukan Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau keempat. Yang ketawa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati ya. Kembali tadi. Ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang, saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan luar biasa. Masaknya pakai kayu. Sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya
samperong. Ini anak-anak milenial tidak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk, baru ada kaca-kacanya, dipakai belajar. Pas selesai ke belajar ada semua itu asap di sini dulu Pak. Udah dapat semua dulu itu. Dulu. Nah Bapak saudara-saudara sekalian. Nah akhirnya istri Abu Ayyub ini berkata, tajan nila keku cinampak minang kasih. Beberapa saat kemudian datang betul Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ayyub, wah gembira Abu Ayyub. Alhamdulillah, barakah, didatangi ulama, didatangi Nabi, didatangi sahabat Nabi. Ini luar biasa berkah bagi kami. Begini orang Islam, didatangi ulama, didatangi alim, didatangi orang baik agamanya, senang. Biasanya kita kalau datang imam dari rumah tak, senang apa tidak? Kalau datang pengurus masjid ke rumah tak, senang apa tidak? Bengkok mukanya, apalagi kalau bawa mimap. Sumbangan sih. Itu Rasulullah, Abu Ayyub didatangi oleh Nabi, gembira betul. Ini orang Islam, senang memuliakan ulama. Kita biasa kalau ulama, kita tidak muliakan. Kita lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dia hormati, kalau bupati dia hormati, dia cium tangannya itu bupati, padahal baru 10 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kita cium lagi tangannya, batena na hormati bupati, Pak Camai. Tapi kalau ulama dia tidak hormati, padahal tidak ada mengatakan bupati pewaris para nabi. Tidak ada itu. Ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Termasuk itu imam-imam masjid. Kalau artis kita undang, Masya Allah, kasih pesawat, bisnis kelas, dijemput pakai mobil poreder, ada tentara polisi mengawal, kasih hotel bintang 5, pulang ceramah kasih 100 juta, sampai di Jakarta dia pakai berzina. Sekalinya Pak Imam kita butuhkan, nak kiringan nyoje, jemput Pu Imam kasihan naik di oje, tidak ada lagi stang kaki naik tu oje, tak gantung-gantung di kaki di belakang. Hujan lagi, satu mantel diduai. Beginilah kita. Sampai midek cek depi tas, cek depi. Sampai lagi di rumah ndak ada kipas. Kepanasan lagi, busa-busa kalepak ma barasanji. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, busa-busa kalepak. Begitu selesai mau pulang, ma ilaha illallah. Apa? Nak kasih uang 25.000. Bonyok-bonyok. 25.000 1 jam barasanji. Nah lihat suaminya, kenapa na 25.000 jika kasih itu Pak Imam? Apa nak bilang istrinya? Tambahin jalan kote di situ 5. Bagaimana nak mau belajar agama kalau nak lihat begitu? Dia mau ke sekolah Ustaz, lihat ke itu jalan kote jina bawa pulang. Enggak tahu serius orang ini bos. Yang lebih parah lagi itu kadang-kala itu sampai kitab ceramah apa di dalam dompet susunan acara. Panitia salah memberi amplop. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudah. Abu Ayyub begitu senang sekali. Kata Umar, Abu Ayyub, kami lapar ini di rumah. Makanya kami datang ke rumahmu. Kamu kan orang kaya. Maka kami datang di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimakan. Abu Ayyub senang. Dia bilang, tenang maki pale ya Rasul. Sudah diolok. Tunggu mi. Abu Ayyub kemudian ke kebunnya. Kebun kurma. Dia potong itu kebun kurma Pak. Nah bawa sama pohonnya. Bawa sama pohonnya. Ditegur sama Nabi. Abu Ayyub, nah buahnya mau dimakan. Kenapa kau bawa satu pohon? Dia bilang, saya bawakan ke satu pohon supaya kita pilih mana yang kita suka. Ini ada di semua. Ada yang muda, ada yang masa, ada yang mengkal. Tapi lebawan nih, kayak kata puji. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu dia potong. Kambing yang paling bagus. Jadi kalau mau bersedekah yang paling bagus kita kasih orang Pak. Biasanya kalau ibu-ibu yang jelek, mau basuh nak kiringan Yustas. Nah, ada kue itu di kulkas, daripada basi bawakan itu ke Imam. Mau basi baru diingat ke Imam kasih. Sekali-kali bikinkan kue kasih itu ke Imam. Pu Kate, Pu Bilala, Pak Ustadz, guru ngaji, hati, bawakan kue yang paling baik. Itu yang membuka rezeki kita. Nah sudah, tidak cukup sampai situ dia sembelih kambingnya Abu Ayyub. Sebagian dagingnya disate, dibakar.
Sebagian dagingnya lagi dikarik, lalu beliau makan itu daging, dikasihnya pula roti, dikasihnya pula kurma. Nabi makan. Ketika Nabi makan, tiba-tiba Nabi bersabda, Abu Ayyub, tolong kasih kak dulu piring. Untuk apa? Bawakan kasihan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak itu anakku. Bawakan sebagian ke rumah. Masya Allah. Ini suami yang baik. Makan enak di luar, tidak lupa anak dan istri. Bisa ceki begitu Pak? Biasanya kita pura-pura lapar kalau sampai di rumah. Suruh makan sama istrinya. Oh, kenyang jak sedikit ini sayang. Kenapa? Nah traktir kak tadi temanku makan. Padahal dia traktir temannya. Makan suami yang baik, makan enak, dia tetap ingat anak istrinya di rumah. Itu Abu Ayyub, Rasulullah. Sudah, Nabi makan. Begitu Nabi makan, diambil daging, diambil roti, diambil kurma, lalu diangkat. Ya kira-kira seperti ini. Nabi angkat seperti ini. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Tapi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kenyang maki semua. Mana nih watata? Ada semua misinya perut tak? Kata Nabi. Nabi mengulangi sampai berkali-kali. Tapi ingat, tidak setetes pun, tidak sesuap pun, tidak sekunyah pun yang langsung di leher tak, yang lewat di leher ini bebas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak. Semua yang masuk ini nanti dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian inilah kemudian turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Di akhirat kelak, pada hari akhirat kelak, tangan mereka, kaki mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas betapa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa hikmah dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, ternyata dalam rumah tangga tidak ada satupun yang tidak ada masalahnya. Nabi manusia pilihan, doanya pasti dikabulkan Allah. Doa apapun beliau minta pasti dikasih Allah. Tapi ternyata dalam rumah tangga beliau pun sering mengalami kelaparan. Nabi itu lapar juga. Apalagi kita, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Contoh, sebelum menikah, setelah menikah, apa masalah kita? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Bayar cicilannya. Tuh. Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak, jelek lagi dilihat rumah tak, mau lagi diganti. Dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Contoh lagi, istri. Pak, istri cantik. Kita kira bukan masalah. Istri cantik, nagoda orang pak, masalah. Berarti bagus kalau jelek istri ustaz. Jelek istri, nahina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Dulu sama kode, dulu sama kode. Pak Masiriki, majai tapana. Istri cantik, masalah. Istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Iya tak? Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Nah, bedanya Nabi ketika ada masalahnya, beliau datang ke masjid. Coba Umar, Abu Bakar lapar di rumahnya, kepanasan di rumahnya, kemana? Datang ke masjid. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, datang ke masjid mengadu kepada Allah. Tapi kita ada masalah ke masjid, bukan. Ada masalah doa, bukan. Ada masalah sholat, bukan. Ada masalah apa? Ambil handphone, update status, langsung update. Nah, jelekkan suaminya. Tak kusangka kau begitu. Begitu romantis waktu kau pacarika. Setelah ada anakmu, kasarmu minta ampun. Nah, itu begitu kita sekarang.
Ditelepon-telepon suaminya tidak ada jawaban. Telepon 2 hari